Media Korea Selatan ikut menyoroti ambisi besar Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ingin membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 hingga masuk peringkat 50 besar FIFA. Media Korea Selatan menilai ini sebagai ambisi besar, karena tentu tak mudah bisa mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 dengan berada di posisi 9 besar. Ia menyampaikan tujuan untuk maju ke Piala Dunia, menargetkan Asia untuk memenangkan 9 tiket ke Piala Dunia 2026, ditulisnya. Erick Thohir memang mengatakan bahwa harapan lolos dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026 memang masih terjaga. Untuk itu, tim Merah Putih telah menetapkan target jangka panjang dan pendek. Media asal negeri ginseng itu memang menyoroti timnas Indonesia. Namun, mereka juga tak bisa mengabaikan perkembangan pesat tim Merah Putih. Timnas Indonesia memang berkembang dengan menunjukkan peningkatan karena memang ada sejumlah besar pemain naturalisasi. Mereka bahkan menyebut, Timnas Indonesia memang telah meningkatkan kekuatan dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir. Skuad Garuda dinilai menunjukkan kombinasi yang bagus dan pemain yang berbakat, sehingga mereka menciptakan lingkungan yang bagus. Erick Thohir jadi sorotan karena ia membuat keinginan dengan jelas dan memiliki visi jangka panjang. Untuk itu, ini tak bisa diremehkan karena mereka bertekad bangkit dari tidurnya. Erick Thohir mengungkap target timnas Indonesia untuk masa depan yang dikaitkan dengan Gross Domestic Product, GDP, atau Produk Domestik Bruto, PDB. Dengan dukungan sumber daya manusia yang ada dan kegilaan masyarakat Indonesia akan sepak bola, Erick ingin membangunkan kekuatan sepak bola dalam negeri yang disebutnya sebagai raksasa tidur. Erick menargetkan Piala Dunia 2026 sebagai awal tonggak kebangkitan perwakilan Merah Putih di ajang lapangan hijau dengan menjadi salah wakil Asia yang berlaga di pesta sepak bola dunia. Pada Piala Dunia yang akan berlangsung kurang dari 2 tahun lagi, Asia mendapat jatah 8,5. 8 negara akan lolos, sementara 1 negara akan diadu dalam babak playoff interkontinental. Erick menargetkan Indonesia berada di zona tersebut. Dalam target jangka panjang, Erick berharap timnas Indonesia bisa berada di jajaran 50 besar pada 2045 seiring dengan PDB yang diperkirakan melonjak tinggi dibanding saat ini. Ini adalah negara yang besar, jadi pada saat itu kualitas sepak bolanya akan meningkat, diterang Ketua Umum PSSI itu. Saat ini PDB per kapita Indonesia ada di sekitar 5.000 US$ atau 81 juta rupiah dan skuad Garuda sekarang menduduki peringkat 127 dunia. Erick memiliki keyakinan ekonomi dan sepak bola Indonesia akan berjalan ke arah lebih baik secara beriringan. Dokter tim PSS Sleman angkat bicara soal kondisi terkini para pemainnya sebelum mengarungi pekan ke-17 Liga 1 2024-2025. Dr. Lutfi memberi update terkini soal cedera Hoki Caraka. Hoki Caraka mendapatkan sikutan dari pemain belakang Filipina yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Pihaknya mengaku sudah mendapatkan informasi soal cedera pemain 20 tahun tersebut usai membela timnas Indonesia. Tim dokter PSS Sleman masih belum memeriksa kondisi Hoki Caraka secara langsung. Meski begitu, pihaknya juga sudah memastikan bahwa kondisi Hoki Caraka sudah membaik usai berkoordinasi dengan staf medis timnas Indonesia. Tentang Hoki Caraka pasca laga timnas, memang kami mendapat informasi kalau dia mendapat cedera dan sempat dirawat di rumah sakit, ujar Dr. Lutfi. Untuk kondisi terkini kami dari PSS belum dapat memastikan karena belum memeriksa secara langsung. Namun berdasarkan komunikasi kami, Hoki sendiri merasa sudah membaik, pungkasnya. Penyerang Persik Kediri, Ezra Walian, masih menunggu panggilan kembali ke timnas Indonesia. Ezra Walian menjelaskan bahwa bermain di timnas adalah mimpi semua pemain sepak bola. Menurutnya, hal ini yang membuat dia terus berusaha untuk bisa membuktikan diri di lapangan. Saat penampilannya semakin apik di Persik maka kesempatan dipanggil ke skuad Garuda semakin besar. Saya pikir kamu tidak perlu kehilangan impian kamu, dan saya coba lakukan semua yang mungkin bisa membuat saya dipanggil lagi. Tapi untukku saya tidak fokus sekarang pada timnas, saya hanya fokus pada Kediri, kata Ezra Walian. Pemain berusia 27 tahun ini melanjutkan bahwa dia tidak ingin banyak janji untuk bisa kembali ke timnas. Satu-satunya jalan adalah dengan bermain maksimal di Liga 1 musim ini. Ini jadi langkah terbaik agar Shin Tae-yong memberikan kesempatan bertugas bersama skuad Garuda lagi. Ezra menegaskan bahwa bermain untuk timnas selalu memberikan kebanggaan. Apalagi, ini adalah alasan dia untuk menjadi WNI beberapa tahun lalu. Tentunya, saat di timnas dia akan memberikan yang terbaik dan bisa membantu tim meraih hasil maksimal. Saya selalu bangga memakai jersey timnas untuk bermain untuk negara yang besar dan juga negara yang bagus.
Saya selalu siap untuk itu dan itu momen besar dalam karir saya, itulah kenapa saya dinaturalisasi, ujarnya. Jay Itzes disebut memilih setia dengan Venezia di tengah rumor kepindahan dirinya menyusul ketertarikan klub-klub Eropa terhadap bintang timnas Indonesia itu. Dalam laporan Gianluca Di Marzio, pindah ke klub lain belum jadi rencana Jay Itzes pada bursa transfer Januari mendatang. Sementara beberapa kabar menyebutkan, sang agen sudah berkomunikasi dengan beberapa klub Serie A dan juga tim lain dari Jerman, Inggris, Prancis, dan Spanyol. Tapi fokus Itzes saat ini adalah bertahan di Italia dan dia tidak berpikir tentang transfer kemanapun. Ia ingin menyelamatkan Venezia bertahan di Serie A. Itu adalah ambisi dan mimpi besarnya, demikian laporan Di Marzio. Sebelumnya, Jay Itzes digadang-gadang tengah menjalin komunikasi intens dengan Bologna. Kabar ketertarikan Bologna kepada Itzes diungkap jurnalis olahraga Italia yang kerap mengangkat berita soal transfer, Niccolò Schira. Dalam unggahan di media sosial X, Schira menyebut direktur teknik Bologna datang langsung ke pertandingan Venezia versus Cagliari pada akhir pekan lalu demi memantau Itzes dan beberapa pemain I Leoni Alati lain. Pelatih Fenerbahce, Jose Mourinho, membongkar keburukan pemain timnas Indonesia. Ia mengatakan para pemain timnas Indonesia bermain tidak penuh semangat, tepatnya saat bersua Chelsea pada 25 Juli 2013. Indonesia All Stars tumbang 1-8 dari Chelsea yang sedang mempersiapkan tim jelang musim baru. 1 gol Indonesia All Stars dicetak Greg Nokolo. Andai pemain Indonesia tak memiliki potensi yang spesial, bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, kata Jose Mourinho kelar laga Indonesia All Stars versus Chelsea. Apa yang disampaikan Jose Mourinho sejalan dengan yang dikatakan Greg Nokolo. Dalam podcast terbaru, Greg Nokolo mengkritik pemain Indonesia yang turun di laga tersebut. Ia kesal karena pemain Indonesia sudah meminta jersey pemain Chelsea sebelum laga dimulai. Hal itu seakan-akan merendahkan level pemain Indonesia di mata personal Chelsea. Kita, Indonesia All Stars, lawan Chelsea pada 2013. Pas kita mau masuk lapangan, para pemain sudah incar-incar baju pemain lawan, kata Greg Nokolo, mengutip dari channel YouTube Podsea, Selasa, 24 Desember 2024. Saya sampai marah-marah di situ. Kalian itu harus malu. Bagaimana mereka mau anggap kita serius? Belum masuk lapangan sudah minta baju. Dilanjut Greg Nokolo yang mendapatkan paspor Indonesia pada 2013. Pengamat sepak bola, Justinus Laksana, menyebut Sintayong telah membunuh karir Elkan Bagot di timnas Indonesia. Coach Justin sapaan akrab Justinus Laksana mengeluarkan kalimat seperti itu karena kesal Sintayong tak kunjung memanggil bek milik Blackpool FC itu ke timnas Indonesia sejak gelar Piala Asia 2023. Sintayong bunuh karir ini, pemain, Elkan Bagot, wow. Anak muda semua bikin kesalahan, masa ia nggak dipanggil lagi ke timnas Indonesia? Kan jahat, kata Coach Justin. Okezon mengutip dari channel YouTube Jebrit Media TV, Selasa, tanggal 24 Desember tahun 2024. Harusnya Sintayong jelasin ke publik kenapa enggak panggil Elkan Bagot. Kita, netizen, berhak untuk tahu itu. Sampai sekarang, kita hanya berandai-andai saja, lanjut pria berusia 57 tahun ini. Menarik menanti keputusan Sintayong ke depan. Masih bersediakah Sintayong memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia? Bintang timnas Indonesia, Kevin Dix sangat diminati oleh Borussia Mönchengladbach sebagai pemain buruan mereka. Dalam laporan Sky Sport, Borussia Mönchengladbach sangat berminat untuk mendatangkan Kevin Dix. Kondisi itu membuat transfer Kevin Dix ke Mönchengladbach makin terlihat jelas. Direktur olahraga Roland Virkus benar-benar menginginkannya. Kevin Dix saat ini jadi kandidat pilihan Borussia Mönchengladbach, tulis Sky Sport. Bila Mönchengladbach bisa mendatangkan Kevin Dix, hal tersebut jadi keuntungan besar bagi mereka. Pasalnya Kevin Dix merupakan pemain yang bisa bermain di sejumlah posisi, sehingga bisa fleksibel dimainkan sesuai kebutuhan tim. Kevin Dix bisa ditempatkan sebagai bek tengah maupun fullback, baik kanan maupun kiri. Tak hanya itu, Kevin Dix juga piawai dalam urusan jadi eksekutor penalti. Hal itu jadi nilai plus bagi Kevin Dix. Kontrak Kevin Dix selesai di akhir musim ini. Hal itu juga berarti Mönchengladbach tidak perlu mengeluarkan biaya transfer untuk mendatangkan Kevin Dix.
Tom Haye masuk ke dalam 11 pemain terbaik pekan ke-17 Eredivisie usai tampil cemerlang bersama Almere City, Sabtu 21 Desember. Gelandang timnas Indonesia tersebut dipercaya turun sebagai starter saat menghadapi mantan klubnya SC Heerenveen di Stadion Myanmar, Almere. Tom Haye memang tak cetak gol maupun assist dalam laga tersebut. Namun, pemain berdarah Belanda Indonesia itu tampil mempesona hingga terpilih masuk skuad 11 terbaik versi ESPN. SofaScore bahkan memberikan nilai 7,0 untuk Tom Haye dalam pertandingan melawan Heerenveen. Tom Haye masuk ke dalam jajaran trio gelandang dengan formasi 4-3-3 bersama dengan Ringo Merveld, Willem II, dan Jordi Clasie, AS Alkmaar. Pertandingan kali ini menjadi yang pertama bagi Almere setelah memecat pelatih mereka, Hedwiges Maduro. Untuk sementara Almere menunjuk Anoush Dasgir sebagai caretaker. Pemecatan Maduro seolah jadi berkah tersendiri bagi Tom Haye. Sebab Tom Haye dipercaya main starter setelah sebelumnya diturunkan sebagai pemain cadangan di 3 laga terakhir. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.